Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas seputar kekalahan Jepang dan jatuhnya Hiroshima dan Nagasaki. Tapi sebelum masuk ke video, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Miska Valentina Rafaela Prasetyo dari nomor absen 26. Halo, perkenalkan, saya Putri Aliatsa Syam dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Alfani Yuli Cahaya dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Grace Andini, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Habis Miyasar, absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Palevi, absen 29. Perkenalkan, nama saya Flora Juwita Audia, absen 16. Perkenalkan, saya Felicia Raina, saya absen 14. Tadi tuh di kelas sejarah kita ngebahas tentang Perang Dunia Kedua ya? Iya. Yang katanya Jepang tuh kalah gara-gara bom atom. Benar. Jadi gimana sih? Jadi itu nama peristiwanya tuh jatuhnya Hiroshima sama Nagasaki. Nah, dari peristiwa itu tuh bukan aja menjadi akhir dari peperangan dunia kedua, tapi mengeluarkan dampak yang besar juga bagi dunia. Wah, menarik banget sih. Ceritain dong. Oke, gue mulai dari latar belakangnya dulu ya. Oke. Nah, awalnya Jepang tuh sangat kuat di Perang Dunia Kedua. Mereka menguasai banyak wilayah di Asia sama Pasifik loh. Salah satu serangan terbesar mereka pas mereka ngehancurin Pearl Harbor di Hawaii tahun 1941. Oh, itu yang bikin Amerika ikut perang kan jadinya? Bener tahu, abis itu Amerika sama sekutu tuh mulai nyerang balik. Terus pada tahun 1945 mereka tuh udah berhasil ngerebut banyak wilayah Jepang, termasuk di Filipina sama Okinawa. Oh, jadi Jepang tuh udah mulai terdesak gitu ya? Setahu aku, Juli 1945, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam. Intinya mereka meminta Jepang menyerah tanpa syarat. Kalau enggak, Jepang bakal menghadapi kehancuran total. Tapi habis itu Jepang gimana sih? Mereka setuju? Enggak lah, Jepang tetap menolak menyerah. Mereka tuh punya budaya samurai yang kuat. Jadi nyerah tuh dianggap sebagai tindakan pengecut sama mereka. Oh, Berarti di sini semuanya berubah ya, Kok? Benar, akhirnya Amerika tuh bikin keputusan kalau mereka tuh mau jatuhin bom atom ke Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pada pukul 8.15 pagi, pesawat Amerika Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama di Hiroshima. Namanya Little Boy. Terus pada gimana, Kok? Nah, dalam hitungan detik, ledakan menghancurkan hampir seluruh kota. Panasnya melebihi dari 4.000 derajat Celcius. Orang-orang di sekitar titik ledakan langsung menguap. Demi apa? Terus berapa banyak orang yang meninggal? Lebih dari 140.000 orang itu meninggal gara-gara kejadian itu, tahu-tahu. Itu serem sih. Yang selamat pun banyak yang menderita luka bakar parah dan terkena penyakit akibat radiasi. Terus Jepang nyerah dong, Kok? Enggak dong, Jepang nggak nyerah tau. Segera setelah pengeboman Hiroshima, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman meminta Jepang menyerah 16 jam kemudian. It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July the 26th was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Dia memberi peringatan akan adanya hujan reruntuhan dari udara yang belum pernah terjadi sebelumnya di muka bumi. Namun, lagi-lagi Jepang mengabaikan ultimatum itu. Hingga akhirnya, Amerika Serikat bersepakat untuk menyerang Jepang untuk kedua kalinya. Hah? 2 kali dalam 3 hari? Iya, Tal. Sampai ada 70.000 orang tewas dan kotanya pun hancur lebur. Berarti habis Jepang nyerah dong? Iya, dan akhirnya pun kaisarnya tuh udah mulai sadar dan udah gak punya pilihan lagi dia.
Karena Jepang masih bertahan, Amerika menjatuhkan bom kedua mereka yaitu Fat Man pada 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Tepat pukul 10.58 pagi waktu Jepang, pesawat pengebom B-29 Boxcar milik Amerika Serikat pun menjatuhkan bom kedua mereka di atas pelabuhan industri kota Nagasaki. Bom Fat Man menewaskan setidaknya 40.000 jiwa dan 60.000 orang luka-luka. Pada akhir tahun 1945, korban mencapai 70.000 jiwa dan terus meningkat sampai 5 tahun ke depan. Segera setelah pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet mendeklarasikan perang. Akibat banyaknya tekanan dari ancaman Uni Soviet, kehancuran bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, serta jalan buntu untuk melanjutkan perang, akhirnya Kaisar Hirohito memutuskan untuk menyerah. Siaran radio pengumuman penyerahan diri Kaisar Hirohito dipancarkan ke seluruh negeri pada 15 Agustus 1945. ここに重要なる汝臣民に次ぐ秦は帝国征服をして米 Oh iya, jadi sebelumnya rakyat Jepang nggak pernah dengar suara kaisarnya sendiri. Iya benar, jadi mereka tuh baru pertama kali dengar suara kaisarnya pas waktu itu. Gila, ini benar-benar bersejarah sih. Wow, rumit banget ya Flo ceritanya. Jadi setelah aku pikir-pikir ini tuh bukan cuma soal kemenangan ya, tapi juga tragedi kemanusiaan gitu. Betul Putal, banyak korban masih menderita akibat radiasi. Dunia pun mulai sadar akan berbahaya senjatanya nuklir. Kasian banget. Semoga dunia nggak pernah lagi ngalamin kayak gini ya, Flo. Aku jadi sedih banget soalnya. Iya, amin deh Kak. Semoga dari peristiwa ini kita belajar banyak hal. Kesimpulannya, Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II setelah serangkaian peristiwa besar. Pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor yang memicu keterlibatan Amerika Serikat dalam perang. Tidak terima Jepang menang, Amerika Serikat membalas serangan Jepang. Puncaknya pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang menyebabkan kehancuran besar dan korban jiwa yang sangat banyak. Karena lemahnya kekuatan militer dan ekonomi Jepang, Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945 yang menandakan berakhirnya Perang Dunia II. Peristiwa ini membawa perubahan besar dalam politik, ekonomi, dan hubungan antar negara di dunia.